Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas gimana caranya agar nggak baperan. Ini saya ngejawab pertanyaan dari Tutik yang masuk di salah satu episode podcast pengembangan diri. Ya, gimana sih caranya biar nggak baperan? Oke, kita bahas di podcast ini ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa kita akan ada webinar di bulan Agustus ya. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus ya, di hari Minggu. Itu kita akan bikin tentang gimana cara agar kamu bisa menemukan passion ya. Seperti di episode sebelumnya ternyata banyak yang mau belajar tentang cara menemukan passion. Jadi ya udah, yuk kita bikin webinarnya tentang Live with Passion ya. Di webinar Live with Passion ini kamu akan belajar 3 hal. Yang pertama, gimana cara menemukan passion dalam dirimu. Yang kedua, gimana caranya agar kamu bisa berkarir dan hidup di dalam passionmu. Dan yang ketiga adalah gimana cara mengatasi kalau orang sekitar nggak support kamu untuk mencapai sukses di passionmu. Nah, itu kita akan bahas 3 hal tersebut tentang passion, gimana cara agar kamu bisa hidup pada hal yang kamu sukai, pada hal-hal yang kamu cintai. Oke? Daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi ya, atau bisa masuk ke selfdev.id. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke? Nah, sekarang kita mari bahas gimana sih caranya agar kita itu tidak baperan. Jadi untuk kita bisa tahu agar kita cara biar nggak baperan gimana, kita harus tahu dulu penyebab kita baper itu apa ya. Tapi sebelum ke penyebab, mungkin perlu saya jelaskan dulu baper itu apa sih. Mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu kepanjangan dari baper. Baper adalah bawa perasaan ya. Jadi pada suatu hal kita terlalu sensitif, terlalu emosional terhadap sesuatu dengan orang lain misalnya. Dan kita membawa perasaan, kita sebel, kita kesel gitu. Padahal sebenarnya mungkin maksud orang tersebut gak seperti itu, tapi kita udah baper duluan aja gitu ya. Misalnya contoh, ada orang yang ngomong nadanya agak keras, sedangkan kita mungkin tidak terbiasa mendengarkan hal tersebut. Akhirnya kita kesel, akhirnya kita sebel. Padahal sebenarnya bukan orangnya marah sama kita, tetapi cara bicaranya seperti itu. Dan itulah salah satu namanya baper. Jadi bawa perasaan ya. Nah, penyebabnya apa sih kita bisa baper seperti itu? Jadi penyebabnya adalah salah satunya adalah asumsi. Kita berasumsi bahwa orang tersebut melakukan hal tujuannya untuk hal-hal tertentu yang mungkin bikin kita sebel gitu. Jadi asumsi itu membuat kita merasakan kecewa, sebel, dan itulah yang namanya baper ya. Contoh misalnya, lagi papasan sama orang. Terus orang tersebut misalnya biasanya nyapa, tapi kali itu dia nggak nyapa. Dan kita berasumsi bahwa, wah dia udah nggak asik lagi, dia sebel sama aku, kayak gitu. Kita berasumsi seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita tanya sama dia, kenapa dia nggak nyapa kamu, dia bakal bilang misalnya, iya aku lagi fokus nih, lagi banyak masalah. Atau misalnya, iya nih aku lagi mikirin nih keluarga aku, dan lain-lainnya. Nah, jadi sebenarnya itu baper adalah ketika kita itu berasumsi ya. Nah, terus gimana caranya agar kita tidak baperan? Nah, tadi jangan berasumsi terhadap sesuatu. Kalaupun kita berasumsi, berasumsilah hal positif, bukan hal negatif ya. Misalnya papasan, terus kamu nggak disapa. Daripada kita berprasangka buruk ya, daripada kita suuzon, kayak mikir misalnya, wah dia udah nggak asik lagi, dia sebel sama aku, dia kesel sama aku gitu. Lebih baik kita mikir sebaliknya, berprasangka baik. Misalnya kita berpikir, oh dia kayaknya lagi banyak pikiran deh. Oh pas itu dia gak ngelihat aku karena dia fokus pada HP-nya atau pada sesuatu. Nah gitu kan bisa gitu ya. Jadi bukan kita berasumsi hal-hal negatif. Dengan kita berasumsi hal positif seperti itu juga akan mengurangi baper dan kita akan jadi biasa aja. Kalaupun kita gak mau berasumsi positif, atau istilahnya husnuzon ya kalau gak salah ya, ya seenggaknya kamu tidak menjudge atau memberikan kesimpulan pada suatu hal, tidak memberikan arti pada suatu hal, ya, tidak langsung memberikan arti bahwa dia kesel gitu. Ya udah, kita cuma ngelihat bahwa dia tidak menyapa balik, ya udah gitu aja.
Tapi kita nggak usah memberikan kesimpulan dia kesel sama aku, dia apa, dan lain-lainnya gitu ya. Dan mungkin kalau saya flashback, pernah nggak sih saya baper? Ya pernah juga gitu ya, karena saya berasumsi tadi. Misalnya contoh, ketika saya lagi PDKT waktu itu sama gebetan saya, ternyata chatnya tumben nih, lama nggak dibales. Dan di situ saya baper, wah dia pasti nggak suka deh sama aku, dia pasti sebel deh sama aku. Udahlah, akhirnya kecewa, akhirnya baper gitu. Dan beberapa jam kemudian baru dibales. Dia bilang, sorry aku reply-nya lama, soalnya aku baru bangun nih. Semalam aku habis begadang bikin kerjaan, bikin maket gitu ya, karena dia kuliah di interior arsitektur gitu-gitu. Jadi bikin maket, bikin kayak prototype seperti itu. Dan itu saya baru nyadar, ternyata dia lama reply karena itu gitu. Nah tapi sebelumnya kan saya kesel tuh. Berjam-jam sebelumnya saya kesel, kenapa kok lama nggak dibalas? Kenapa saya bisa kesel? Karena tadi berasumsi ya. Jadi ketika kita berasumsi, itu akan membentuk perasaan kita dan itu akan bikin kita jadi baper. Jadi kuncinya adalah kita harus berpikir rasional ya, berpikir rasional, jangan berasumsi. Berasumsilah hal yang positif ataupun netral, jangan berasumsi negatif yang akan membawa emosi negatif juga kepada dirimu. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.